Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pelajaran dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa di kesempatan kali ini. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang era baru penulisan ilmu, yaitu permulaan dan peringkat penulisan, dan juga kita akan menyebutkan beberapa nama ulama yang ikut andil dalam penulisan tafsir dan ulumul Quran. Para pelajaran dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada abad kedua Hijriah datanglah era penulisan, dimulai dari penulisan hadis dengan beragam pembahasan yang mencakup pembahasan tentang tafsir Al-Quran. Ada sejumlah ulama yang mengumpulkan penafsiran yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat atau dari tabi'in. Di antara ulama yang dikenal di bidang penulisan tafsir adalah Yazid bin Harun As-Sulami yang wafat pada tahun 117 Hijriah. Kemudian Syu'bah bin Hajjaj yang wafat pada tahun 160 Hijriah. Kemudian Waqi' bin Jarrah yang wafat pada tahun 197 Hijriah. Kemudian Sufyan bin Uyainah yang wafat pada tahun 198 Hijriah. Dan Abdul Razak yang wafat pada tahun 211 Hijriah. Mereka semua termasuk imam-imam ahli hadis. Dengan demikian, kodifikasi tafsir mereka ini mengumpulkan salah satu bab tafsir. Namun sayang, tidak ada sedikit pun di antara tulisan tafsir-tafsir mereka ini yang sampai ke tangan kita, kecuali tafsir Abdul Razak. Para pelajaran dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, metode mereka ini ditiru oleh sejumlah ulama yang membuat penafsiran lengkap Al-Quran sesuai urutan ayat. Dan di antara mereka yang terkenal di bidang ini adalah Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat pada tahun 310 Hijriah. Dan seperti itulah permulaan munculnya ilmu tafsir Al-Quran yang pada awalnya dengan cara penukilan melalui talaqi atau penyampaian secara langsung dan riwayat, lalu ditulis atau dibukukan sebagai salah satu bab tafsir, sebagai salah satu bab hadis. Kemudian ditulis atau dibukukan secara tersendiri sebagai tafsir Al-Quran, lalu disusul dengan tafsir bil ma'thur dan berikutnya tafsir bil ra'i. Selain sebagai ilmu tafsir, riwayat tersebut merupakan salah satu bidang kajian terkait Al-Quran yang tidak bisa dikesampingkan oleh seorang mufassir. Para pelajaran dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, Ali bin Al-Madini yang merupakan guru Imam Al-Bukhari yang wafat pada tahun 234 Hijriah menulis buku di bidang asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat. Kemudian Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat pada tahun 224 Hijriah menulis buku di bidang nasikh dan mansukh serta di bidang qiraah. Dan kemudian Ibnu Qutaibah yang wafat pada tahun 276 Hijriah menulis buku di bidang kerumitan Al-Quran, yaitu Mushkal Al-Quran. Dan mereka itu adalah para ulama yang hidup di abad ketiga Hijriah yang turut andil dalam penulisan ulumul Quran. Selanjutnya, Muhammad bin Khalaf Al-Marzuban, seorang ulama yang wafat pada tahun 309 Hijriah, yang telah menulis buku berjudul Al-Hawi fi Ulumul Quran. Kemudian ada Abu Bakar Muhammad bin Qasim Al-Anbari yang wafat pada tahun 328 Hijriah, yang telah menulis buku di bidang ilmu-ilmu Al-Quran, yaitu Ulumul Quran. Kemudian ada Abu Bakar As-Sijistani yang wafat pada tahun 330 Hijriah,
Beliau menulis buku di bidang kosakata asing Al-Quran, yaitu Gharaibul Quran. Kemudian Muhammad bin Ali Al-Udfawi yang wafat pada tahun 388 Hijriah, yang telah menulis buku berjudul Al-Istighna fi Ulumil Quran. Dan mereka semua adalah merupakan ulama-ulama yang hidup pada abad keempat Hijriah yang telah menyusun Ulumul Quran. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita mengenai ilmu Al-Quran. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.